Bunda. Silakan Profit. Nah, Oke Bunda. Tapi sebelum ke Profit ya, biar agak damai-damai, tenang-tenang. Masya Allah dari tadi memang Oten ini bikin rusuh ya. Jadi suasana komal ini kagak enak. Bentar Profit ya, bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Jadi memang kita tahu di Islam itu ada ilah kan. Itu Tuhan artinya. Kalau Allah memang jelas tadi, udah jelas sama Abang Daku ya, Bang Jibril. Lanjut. Silakan Opit, apa yang mau Anda tampilkan Opit? kasih ini doang Pak. Dapat materi. Iya. Apa materi apa? Tafsir Ibnu Al-Qurtubi. Kejar PDF ini, kejar PDF. Dia nggak apa-apa, kita ikutin aja. Muhammad. Mendingan lu baca ini politik aja, Pi. Gak apa-apa lah, kasihan juga. Mudah-mudahan agak cerdas ini. Ini Bang Ovid ngeliatin apaan? Maksudnya? Ini Opit ini anaknya Uni Ripa ini. Lanjut. Maksudnya mau ngapain dia? Bacanya nggak sih dapat materi tentang Islam yang baru. Iya, apa Si itu? Pipi Game ini, Ceritakan Bang lah. Jibril, si Opit ini ya. Dapat dari hadis dan itu. Iya, jadi apa Iya, ceritanya? Apa ceritanya gitu loh. Nanti kita bareng-bareng, lo buka hadis nomor sekian, gua buka juga gitu loh. Narasinya apa? Narasinya apa? Nah, kayak Enggak, ini tema baru lagi atau gimana? Apit? enggak, ini dapat materi sih ini. Bagaimana Islam memperlakukan wanita. Pertama, wanita adalah kesialan dari Sahih Muslim 4127. Terus ini dapat wanita tidak boleh memimpin. Hadisnya Naisuruddin Al-Ba'ani dan Abu Tahir. Aduh, bisa ku kasih Profit, dijelaskan dulu apa yang mau Anda bahas biar enak. Apa yang mau Anda bahas biar enak, biar ini pembahasan jelas gitu. Apa yang mau Anda bahas, silakan. Nggak boleh memimpin. Iyalah lagi mens. Kalau lagi mens gimana memimpin? Emosinya naik turun. Ya Bunda aja deh, Bunda Rahma silakan. Ini Aduh, dibahas. Itu kau nggak tahu itu di Bibelmu. Di Bibelmu tertulis apa di Bibelmu? Perempuan itu dilarang bersuara di dalam jemaat Tuhan. Tidak. Ya, perempuan harus tutup mulut. Itulah kalian diskriminasikan perempuan tuh, nggak bisa ngomong, nggak bisa mengeluarkan pendapat. Kau ini ngedit hadis ini. Ngedit kau ini. Apa yang kau mau angkat? Satu-satu. Beri kita kasih perbandingan data di Bibelmu ya. Saya kasih data di Bibelmu. Perempuan dilarang berbicara di dalam jemaat Tuhan, nggak bisa berpendapat dia. kalau dia ngedit tuh bisa diciduk dia. Yes. Banyak mereka edit hadis, Bun. Hadis Oh, doi iya? pun diedit. Saya bacain aja nih hadisnya ya, bacain aja hadisnya. Terjemahannya karena memang Bani salah terjemahan. Ya, bukan Bani terjemahan, Bani salah terjemahan. Kepada kami Abdurrahman, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sofyan dari Sahih bin Abu Soleh dari Ato bin Yazid dan Tamim. Hadis apa dulu? Judulnya apa? Masa lain baca-baca gitu aja? Karena yang mana yang mana Ya kamu namanya hadisnya? apa? Nomornya berapa? Dia termasuk sohi apa bukan? Nggak bisa lo main baca-bacain begitu aja. Kalau ini sohi Oke. hadisnya. Udah Sohi lanjut. hadisnya. Cuman masalahnya di mana Ofid gitu Fit? Nih.
Enggak, ini dia dapat PDF selembaran, habis itu pelintiran biasa ini, habis itu dia mau bawa ke sini biar kita bantah. Nggak penting sih, nggak ada faedahnya. Aisyah saat mempermainkan birahi, buku Aisyah birahinya. Apa sih kau Opit kagak jelas kau sana belajar di situ. Kok jadi pindah lagi? Gak jelas sekali. Tadi 4127 gua buka 4127 Muslim. Pindah lagi gimana? Gak jelas dia. Aturan buka tema aja dulu dia gitu ya. Harusnya gini ya, kalau manusia ya Muslim, mohon maaf ya, saya mau membahas ini. Ya sini gimana tanggapannya? Harusnya kayak gitu ini, buka-buka kamera. Makanya aku aja bingung liatnya. Benar. Dia itu lagi belajar menghujat. Dia lagi belajar menghujat. Iya, sedikit dapat PDF untuk menghujat, dinaik, tunjukin gitu-gitu. Iya. Agak camen. Apa camen? Udah mental. Good night Om Tante. Serius. Memang Kau Melani ini, aduh kagak gaul kau. Diam di Jakarta tapi nggak tahu camet. Apa camet apa? Saya juga nggak tahu camet. Allah, udah dia pokoknya agak lain lah. Kebutuhan khusus juga itu. Masa? Iya udah. Tahu aja nih, ini ayah. Aduh, ayah abis tadi dikulitin pagi-pagi. Miko mau say good night sama ini uncle ayah. Tuh kan? Dia ngeliat aku. Dia mentali. Aku turun aku naik pakai akun satu lah, belum bisa ini pengikut belum sebanyak nih. Izin turun ya. Mudah-mudahan bisa. Ada 2. Oke, ada 2. Yang satu turun kah? Yang satu udah penuh tuh banyak ininya. Banyak follower. Pak Idama, coba Pak Idama naik ya. Pak Idama ya, naik. Nah, enak sama Pak Idama nih, ada edukasi. Naik Pak Idama. Pak Idama ya, naik. Ah, enak sama Pak Idama nih, ada edukasi. Naik Pak Idama ya, naik. Dabling, Bunda. Saya yang dabling. Enggak, Bunda Rahma. Bukan. Bunda Rahma. Oke, selamat siang Pak Idama. Lama-lama Miko saya pinter nih. Nanti ikutan debat. Pak Idama selamat siang. Selamat siang Kang Ubay. Oke, Bro Idama, gimana kabar lo, sehat bro? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pula kau. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Malah ketawa. Aduh, kok Anda ini anti sekali sama bapaknya Yesus, gimana sih? Lanjut, Abang Jibril atau yang lain silahkan ya. Tapi satu jangan ngomong semua. Gua juga pengen ngomong sebenarnya, tapi ya gak enak ngomong semua. Ya, nggak apa-apa. Pak Idaman mau bawa tema apa sekarang, Pak Idaman? Aduh, punten Pak. Saya dijambak-jambak nih, gak tahu apa-apa. Iya, nggak apa-apa kita ngobrol. Iya, bro ya. Orang tuh orang Sunda ya, sing bener ulah ngira-ngira ku mesti ditakol. Oh, Idama ini Kristen, Kang? Kristen. Iya, pasien gua, Kang ya, pasien gua orang. Anda orang Sunda, kan? Pak Idama. Orang kidul. Sok atuh Kang Idama jeung Umi wayu, Kang Idama jeung Umi wayu. Sebentar. Ya, silakan. Saya syok loh ada orang Sunda Kristen. Iya, makanya. Silakan Pak Idama. Mau diskusi apa Pak Bang Ida, Kang Idama diskusi naon sok? Diskusi naon ya, saya diskusikan pakai bahasa Sunda nih, nanti disangkanya ini TVRI ini Bandung. Jawa Barat. Mau diskusi apa? Ini Pak kata gue pengen turun maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih. Jangan turun dulu. Datanya Bang Jibril ini mantap ya teman-teman. Bang Jibril, aku melihat kamu ya. Oke, silakan Pak Idama. Nyimak aja kali Bunda. Nggak apa-apa, diskusi aja. Oke, Umi ini pasien saya. Jadi saya tahu pasien saya satu-satu ya. Jadi Bro Idama ini ketika saya persilahkan Pak Idama, silahkan Anda bertanya sepuasnya. Dia nggak mau, katanya saya ini tipikal Kristen yang pengen ditanya. Jadi dia pengennya ditanya mulu. Tapi ketika ditanya jawaban kagak nyambung. Oke, boleh nggak bertanya sekedika Pak Idama orang Sunda yang beragama Kristen? Ada satu lagi Bang Yan, ini ada satu lagi dulu nih disapa Melani. Oh iya. George. Bang George, selamat siang Bang George. Yang. Bang George.
Ya, Islam atau Kristen Bapak? Kristen Kak. Oke, dilanjut. Umi Ipsan lanjut. Iya Pak George ya, instruksi ngomongnya gantian ya. Pak Idama dulu, Anda nyimak dulu. Oke, ya. sebentar. Anda bisa menanggapi. Pak Jod, di mute dulu Pak Jod. Saya bertanya pada Pak Idama, orang Sunda beragama Kristen, ada tanya saya, apakah Sunda asli atau gimana ya? Itu yang pertama. Saya bertanya begini Pak Idama. Pak Idama ini Kristen pengikut Yesus atau pengikut Paulus Pak? Silakan. Iya Pak Yan, saya mah bukan orang Sunda Yan. Oh, pantesan ya. Orang KW. Iya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Lanjut aja. Makanya bukan orang Sunda asli. Silakan Pak, jawab aja. Bapak pengikut Paulus atau Paul atau Yesus? Silakan. Iya, sama itu Pak Yan. Pak Yan, tangannya sebelah kiri apa sebelah kanan? Maksudnya? Tangan Pak Yan itu sebelah kiri apa sebelah kanan? Tangan saya dua Pak, kanan kiri terus. Yang tangan yang mana? Sebelah kiri apa sebelah kanan? Tangan itu kanan kiri juga tangan Pak. Karena saya masih utuh, alhamdulillah masih utuh. Ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada mata kanan, ada mata kiri. Kalau saya lagi bolor nih Pak ya, kan saya bolor nih. Saya akan diperiksa satu-satu, sebelah kanan minnya berapa, sebelah kiri minnya berapa, kan itu. Pertanyaan macam apa? Iya. Pertanyaan. Cuma saya begini, apakah Anda pengikut Yesus atau Paulus gitu loh? Silakan Pak. Itu juga sama juga Pak, yang pertanyaannya macam apa ini? Masa pengikut Yesus pengikutnya Paulus kan? Oke. Itu ibarat dengan sangat simpel Pak, sangat simpel. Yesus tidak mengatakan bahwa dia Tuhan, Paulus mengatakan dia Tuhan. Kan simpel Pak. Jadi Bapak mengikuti ajaran yang mana gitu loh? Ajaran Yesus apa ajaran Paulus? Silakan. Oh, harusnya pertanyaannya tadi begitu Pak Yan. Misalnya begini, kalau Yesus mengatakan begini, kalau Paulus mengatakan begini, kira-kira yang mana ini gitu? Ya lanjut, jangan malah nyalahin pertanyaan. Iya, silakan. Pertanyaan lanjut, jawab. Nanti terlihat Pak kok. Gini Pak, terlihat saat ini ajarannya begini, ajaran Yesus begini, ajaran Paulus begini. Pengikut Yesus begini, pengikut Paulus begini, itu sangat terlihat. Silakan Umi, itu aja Mi. Lanjut Mi. Iya. Baik Pak Yan, kalau begitu Pak Yan coba dijelasin ajaran Yesusnya itu kayak apa yang pertama dulu. Nanti kita bandingin dengan ajaran si Paulus kayak apa kayak gitu. Soalnya saya belum tahu ini yang Bapak ketahui tentang ajaran. Oke, Bapak tolong ajarkan saya bertanya ke Bapak bertanya saya, tolong ceritakan. Bapak ini gimana nih? Saya bertanya, Bapak bertanya lagi. Silakan, Bapak terangkan ajaran Yesus begini, ajaran Paulus begini, silakan. Oh, berarti pertanyaannya, tolong Pak Idama jelasin dong ajaran Yesus gitu. Enggak, dua-duanya ajaran Yesus dengan ajaran Paulus, silakan. Berarti ada mungkin dua saya, iya ada dua Pak. Silakan. Gak mungkin kalau saya ngebandingkan ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad, nggak mungkin Pak. Nanti dulu. Supaya Bapak, supaya terlihat Bapak ini betul-betul Kristen adalah dari ajaran Yesus apa ajaran Paulus gitu, silakan. Baik Pak Yan. Jadi kalau mau tahu ajaran Yesus, ya mungkin di Alkitab saja yang mengatakan ya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal pikiranmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ajaran Paulus kalau menurut Alkitab mengajarkan tentang Injil yang benar. Injil yang benar itu Yesus mati, kemudian dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Karena itu Paulus pernah bilang, jika Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah iman kepercayaanmu dan engkau masih hidup di dalam dosa. Kira-kira begitu Pak Yan. Sudah, itu aja. Iya, cuman itu Pak Yan. Oke.
Tadi yang ajaran Paulus gimana Pak? Tadi tolong dibalikin sebentar. Enggak sedikit aja Pak. Sedikit aja. Kemana? Ada. Saya bertanya, apakah sama dengan ajaran yang tadi? Kok Yesus kasihilah Tuhanmu, kan itu Yesus, ya kan? Terus cari yang sama lagi Pak di Paulus itu di mana? Yang perkataan Yesus itu di Paulus, silakan. Yang sama Pak. Tadi kan orang yang mati Pak. Coba sebutkan lagi Pak. Gak usah ketawa Bapak. Silakan. Dicari Pak yang sama dengan perkataan Yesus gitu loh Pak. Itu. Oh tidak ada persamaan kata Yesus. Oh nggak ada persamaan gitu dong dari tadi. Karena di awal mengasihi Tuhan, yang dua soal orang yang mati dan hidup kembali dalam 3 hari kan itu tadi yang Bapak sebutkan. Betul ya? Berarti kan nggak sama Pak. Ya, menurut Bapak sama atau enggak? Iya, tadi kan Bapak tanya ajaran Yesus apa? Terus ajaran Paulus apa? Coba ajaran Paulus memperkuat ajaran Yesus enggak di situ? Silakan. Berarti pertanyaan berikut nih. Enggak. Coba memperkuat enggak? Sama enggak gitu loh. Berarti berbeda kan Pak? Ajarannya berbeda kan? Betul? Ya, tenang Pak Yan, tenang, jangan digas Pak. Enggak, memang suara saya begini Pak. Enggak, pertanyaan Pak Yan itu mau saya bilang loncat-loncat nggak bagus juga. Saya tidak pernah loncat-loncat dari situ, tadi ajaran Paulus dan ajaran Yesus. Kalau ajaran Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu gitu kan dengan segenap hati dan akal budimu kan gitu. Nah, apakah ada juga ajaran Paulus yang terus meneruskan ajaran Yesus gitu loh? Tapi kan nggak ada ajaran Paulus begini. Orang mati itu kan akan bangkit kan gitu di antara orang mati kan gitu. Salah Pak. Betul. Salah. Sama nggak? Menurut Bapak sama nggak di situ? Ya salah. Nggak apa-apa deh, saya ulang ya. Ya sudah. Salah ya. Jadi gini Pak Yan. Ajaran Yesus mengatakan di Alkitab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Itu hukum yang pertama. Hukum yang keduanya, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu pengajaran Yesus. Sekarang ajaran Paulus mengatakan apa? Paulus bilang begini ajarannya. Paulus mengatakan pengajarannya bahwa Yesus telah mati, disalibkan, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Karena itu mengatakan jika Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah iman kepercayaanmu dan engkau masih hidup di dalam dosa. Halo Pak Yan? Sudah? Kumaha? Sudah? Ya, tadi Pak Yan kan minta pertanyaan itu saya jawab. Nah, itu tadi salah ya. Iya sudah. Ada pengajaran pagan Baal Taraz yang mengatakan dewa dan manusia meninggal dan bangkit dan mencurahkan darah. Itu dari misteri pagan, ajaran pagan, Pak. Apakah Yesus dengan ajaran pagan ini masuk? Atau Yesus dengan Paulus dengan ajaran pagan ini masuk? Yang mana yang menurut Bapak yang masuk? Aduh. Bunda Rahma. Suara siapa itu? Oke. Enggak, ini hati-hati ya. Banyak sekali saudara-saudara Muslim kita yang kasih koin. Kemudian banyak yang follow ini, padahal ini komal kafir yang mau pakai akun Bang Zuma. Dia di sini sengaja kayak bermain nih ya, mau koin. Coba tengok ini. Aku belum bisa buka kamera ya. Coba aku kasih lihat. Sahabat Bang Zuma, terus followernya ini puluhan ribu. Dan yang nipu kemarin ya, yang nipu Muslim. kemarin.
Yang kasih gift di bawah Muslim loh. Ya Allah, ya Rabbi. Iya, suaranya mirip karena dia pakai songkat yang ini. Ada yang kasih tahu tuh kau penipu itu. Banyak kasih koin, orang Muslim kasih koin. Yang support di bawah ini coba lihat ininya sudah. Itu yang sahabat Bang Zuma itu ya, yang dia cloning ya? Iya. Cloning bener. Yang like ini sudah 100 lebih di like terus. Aku aja tadi follow loh, baru ku unfollow. Banyak Ya kasih ampun. gift. Masya Allah, orang-orang Islam kasih gift dia. Ya Allah ya Rabbi. Dia nggak tahu kalau ini bukan gurunda. Itu kan suaranya kan kayak mirip-mirip. Orang-orang Islam banyak kali, coba tengok. Aku aja terkecoh loh, barusan ku tengok, astagfirullah. Itu Aku dia baru yang unfollow. kenal banget. Ini Bunda Rahma, apalagi orang yang nggak ngerti. Pengikutnya ini 25K dari Islam. Nggak bisa dikasih Islam tahu dari ya, Islam susah banyak juga kan ya. dari Islam pengikutnya. Ya, Astagfirullahaladzim. Coba aku bisa buka nih. Orang-orang Islam pengikutnya semua Mama Yang kasih koin itu tadi nih. Aku sayang nggak bisa lagi buka. Ini akun baru juga ternyata ya. Aku naik dengan akun ini ternyata akun baru. 4 semua akunku yang ribuan Kena itu juga ya? pengikutnya kena tadi pagi. Itu dia. Coba nunjukin data-data ini apa namanya? Ya udah lanjut Aduh, Bunda. kasihan. Lanjut. Tadi dia sampai mana tadi Bang Idamah? Jadi ini namanya ya sahabat Bang Zuma 1. Jangan unfollow ya teman-teman yang sudah follow unfollow. Sahabat Bang Zuma 1. Itu kafir nyamar. Lanjut. Kalau nggak salah sahabat Bang Zuma asli itu official di situ. Ya. Ada officialnya. Ayo lanjut lagi diskusi. Silakan Umi lanjut aja Mi. Kenapa udah nyerah? Bukan, enggak, itu silakan. Ada yang mengatakan gini. Ajaran pagan itu Baal Taras itu mengatakan yang dibahasnya apa ini Bang Idama? dewa manusia, gitu kan? Mati dan bangkit. Apakah sama dengan apa yang diajarkan Paulus tadi? Silakan Bang Idama. Silakan Bang Idama. Apa yang dibahas? Sorry tadi Umi nggak simak sih antara anak dulu. Gimana Bang Idama? Apa yang mau dibahas? Iya, justru itu Bu. Pak yang bertanya, saya bingung pertanyaan-pertanyaannya itu kan begitu, makanya saya nunggu bolanya aja kan gitu, bola pertanyaan. Sekarang ada pertanyaan dia. Kalau pertanyaan aku sih simpel ya, Kristen ini pengikut ajaran Yesus atau pengikut ajaran Paulus? Kristen. Yang bersama itu seperti enggak, pengajarannya saja bertolak belakang Bang. Ya kan? Nah, justru itu yang akan kita pilah. Kita letakkan di meja, satu meja bundar. Nah, ajaran Yesus itu seperti apa? Kita jabarkan, baru kita jabarkan di atas meja yang sama ajaran Paulus seperti apa. Nanti kita lihat, apakah di mana persoalannya. Kan saat ini kan belum dijabarkan. Tadi saya jabarkan. Jadi aku ambil satu atau dua contoh aja ya. Contohnya Paulus itu dengan beraninya dia membatalkan hukum Taurat. Sementara Yesus sendiri dia adalah orang yang menggenapi hukum Taurat, pelaku hukum Taurat. Ya Yesus, karena Yesus tidak membawa ajaran baru, Yesus melanjutkan milah daripada Moses. Ya makanya di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 kemudian diulangi lagi pengajaran itu di dalam Markus 12:29 tentang Sema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Ini adalah pelajaran terpenting karena konsep ketuhanan. Ya, jadi konsep ketuhanan yang diajarkan Moses di dalam Ulangan pasal 6 ayat keempat, kemudian konsep Yesua HaMasiah juga di dalam Markus 12:29 adalah pengajaran tentang ketauhidan, ya kan?
kenapa jadi ada ajaran tentang Trinitas begitu. Sementara dua utusan Allah ini tidak pernah mengajarkan trans persona una substantia begitu kan, tiga oknum dalam satu hakikat, tidak ada. Nah pertanyaannya ya, Yesus Kristen ini pengikut ajaran Yesus atau pengikut ajaran Paulus? Ya, jadi katanya bersama seperti saya katakan tadi itu agak susah ngejawab itu. Seperti saya katakan, tangan Anda sebelah kiri apa sebelah kanan kan kayak gitu. Lah kan tentunya Kristen tahu Bang, mana pengajaran Yesus, mana pengajaran Paulus. Tadi kita ambil satu contoh tentang hukum Taurat ya. Yesus datang mengatakan, jangan kalian mengira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Sebentar yang di bawah nggak usah komen ya. Nggak usah komen. Kalau misalkan kamu komentarin Umi turun, kamu naik, kamu yang jadi pembicara di sini. Ya. Simak aja begitu loh. Jangan ngatur orang yang berbicara di atas. Nah kayak gitu. Jadi Pak Idama kan tahu Yesus sendiri yang mengatakan, aku datang, jangan kalian mengira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang menggenapinya. Bahkan Yesus sendiri yang mengatakan, selama langit dan bumi ini masih tegak berdiri, tidak akan ada satu titik pun dari hukum Taurat yang dihapuskan. Bahkan Yesus sendiri yang mengatakan, barang siapa melakukannya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan sorga di tingkat yang paling tinggi. Dan barang siapa yang tidak melakukannya dan tidak mengajarkan kepada orang lain, maka hukumannya adalah Gehinom. Atau kalau di dalam Al-Quran itu adalah Jahanam atau neraka. Ya. Nah, itu pengajaran Yesus. Tapi kenapa dengan datangnya Paulus dengan berani sekali dia membatalkan hukum Taurat? Ya, dengan matinya Yesus sebagai manusia di kayu salib, maka hukum Taurat sudah dibatalkan. Bahkan Paulus sendiri mengatakan, barang siapa yang bekerja dan hidup di bawah perintah Torah, maka dia hidup di bawah kutuk. Nah ini pengajaran mana yang sebetulnya yang kalian ikuti? Kalau yang Umi lihat sih sebetulnya yang diikuti adalah pengajaran Paulus. Karena teman-teman Kristen tidak melakukan hukum Torah. Ya. Contohnya tidak melakukan hukum Torah. Ada orang Kristen yang masih melakukan Syabat, salah satu dari hukum Torah. Kemudian kalian bidatkan. Orang-orang dari Advent, mereka masih melakukan Torah. Mereka tidak makan daging babi. Ya, ingat ya, hukum Torah itu bukan hanya 10 perintah Torah saja atau 10 perintah Tuhan atau the Ten Commandments saja, tetapi ada 613 mitzvot. Terdiri dari apa? Sebiktaf dan Seebalve. Sebiktaf itu yang tertulis salah 10-nya, yaitu the Ten Commandments. Tetapi ini yang mayoritas yang dominan adalah yang Seebalve, Torah lisan. Contohnya apa? Tentang puasa, tentang sunat, ya, tentang ya banyak lah, ya. Nah ini teman-teman Kristen yang Sebiktaf aja, yang tertulis saja the Ten Commandments, kenapa tidak dilakukan? Contohnya, tidak boleh ada ilah lain di hadapanku. Tidak boleh ada sesembahan lain di hadapanku. Kenapa masih mentuhankan Yesus? Baik, jadi kita taruh di satu meja besar ya. Jadi si Teteh sudah taruh meja bahwa Yesus mengatakan bahwa tidak satu iota pun akan bukan Yesus. Oh, Yesus yang mengatakan iya, tidak ya, ada satu. Nah, jadi kita letakkan dulu di atas meja. Yesus katakan seperti begini kan begitu. Artinya Yesus mengatakan sampai selama bumi ini masih tegak kan, artinya tidak ada satu yang dibatalkan. Selama sebelum kiamat lah. Betul. Lalu kita letakkan tentang si Paulus mengatakan hukum Taurat itu ayatnya di mana itu Teh? Apanya? Paulus tidak berbicara hukum Taurat, justru Paulus yang membatalkan. Ya, ayatnya di mana itu? Oke, kita lihat ya sebentar. Kita letakkan di meja yang sama dulu, nanti kita lihat. Gak apa-apa, kita cari pelan-pelan. Itu di Efesus tuh Paulus membatalkan. Iya. Coba kita buka Efesus berapa, Bu? Pelan-pelan aja, Bu. Oke, itu di dalam Efesus 2:15-16. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, katanya. Ya, jadi yang batalkan siapa? Paulus. Baik. Ayat berapa tadi? Ya, Efesus.
Efesus ayat pasal 2 ayat berapa tadi ya? Ayat 15. Coba si Tete lihat sama-sama kita. Tete kan bisa itu kan kitabnya Kang Idama, kan barusan saya sudah bacakan. Ya, supaya nanti silakan diulang. Dalam pembacaan itu bisa kita lihat makna dan artinya. Dengarin saya. Kasih waktu setengah menit. Efesus 2 ayat 15 bilang gini. Sebab dengan matinya, ini Yesus ya, sebagai manusia. Ini sebagai, berarti sebelumnya dia siapa? Kan gitu ya. Sebab dengan matinya. Jangan ditambah-tambahkan dulu. Baca dulu aja Efesus 2. Jangan dulu dijelaskan. Jangan dulu Baik. Supaya kita kan mau menjelaskan ayat ini. Baca dulu ayatnya. Ayatnya enggak. Nanti saya tanya. Itu bisa mentafsirkan kayak begitu dari mana? Baca dulu ayatnya. Jangan dulu menjelaskan. Jangan dulu menafsirkan. Oke, baik dah. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia berarti Yesus ya, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi di sini stop dulu, jangan dulu menjelaskan. Tadi Yesus sudah mengatakan, jangan kalian mengira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Bahkan Yesus mengatakan selama bumi dan langit ini masih tegak berdiri, artinya sebelum kiamat tidak akan ada satu titik pun ya dari hukum Taurat yang dibatalkan. Kemudian datang si Paulus menulis di dalam suratnya waktu dia di dalam bilik penjara kepada jemaatnya di Efesus, ya. Dia mengatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia dia telah membatalkan hukum Taurat. Seolah-olah si Paulus ini mendapatkan tugas menyampaikan ini dari Yesus. Simak kalimatnya baik-baik. Sekali lagi Umi bacakan. Sebab dengan matinya sebagai manusia dia, kata si Paulus, bahwa Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini tidak bersesuaian dengan apa yang dikatakan Yesus, bahwa selama langit dan bumi ini masih tegak berdiri, maka hukum Taurat tidak akan ada yang dibatalkan walaupun hanya satu titik. Baik, beri saya waktu 1 menit lagi. Jadi begini. Yang pertama, persepsi yang tadi yang sering kita dengar, Yesus mengatakan hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan. Lalu persepsi orang mengatakan, kenapa Paulus membatalkan? Kan kayak gitu ya. Dengan ayat yang satu ini. Ternyata salah pemahaman dari ayat ini. Paulus tidak pernah membatalkan ayat itu. Tidak pernah membatalkan hukum Taurat tadi itu. Tapi ayat ini mengatakan Yesuslah yang membatalkannya. Bahkan yaitu apakah Yesus pernah berbicara memerintahkan Paulus untuk membatalkan? Tadi sekali lagi sudah jelas, selama langit dan bumi ini masih tegak berdiri, tidak akan ada satu titik pun yang dibatalkan dari hukum Taurat. Sementara ujuk-ujuk Paulus yang bertemu Yesus tidak pernah, menerima pengajaran Yesus tidak pernah, karena Paulus bukan salah satu dari murid Yesus. Tiba-tiba dia berbicara tentang Yesus. Dari mana itu Paulus sumbernya? Sehingga dia mengatakan dengan matinya dia di kayu salib, kata Paulus, ya, maka hukum Taurat sudah dibatalkan. Ini siapa yang memberikan otoritas Paulus berbicara demikian? Sebelum saya buka nanti siapa Paulus yang sebenarnya. Ya, kasih saya waktu lagi. Jadi yang pertama, persepsi yang pertama itu sudah clear ya, bahwa sesungguhnya Paulus tidak pernah membatalkan. Kok tidak pernah membatalkan? Jelas. Dengar ya. Dia mengatakan bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib hukum Taurat sudah dibatalkan. Kemudian yang kedua, barang siapa yang bekerja dan hidup di bawah perintah Taurat, maka dia hidup di bawah kutuk. Ya. Nah, sebetulnya gini Bang Idama, Kang Idama harus tahu dulu siapa sebetulnya Paulus. Ini yang sering kali Umi ajarkan, Umi sampaikan kepada teman-teman. Pada saat kita ingin kenal siapa Paulus, yang kata Yesus, waspada terhadap ragi orang Farisi karena kemunafikannya. Yang kata Yesus, waspada terhadap pengajar-pengajar sesat dan guru palsu yang datang kepada kalian menyamar seperti domba, padahal di dalamnya adalah serigala yang rakus. Kalau mau tahu siapa itu Paulus, kita harus membuka kitab orang-orang Ebionit atau kitab orang Kristen mula-mula yang mereka adalah orang keturunan daripada Yahudi.
Nama kitabnya Panarion. Silakan buka di dalam kitab Panarion. Ini nanti Kang Idama catat ya. Nanti bisa buka atau Umi kasih linknya nanti ya. Ini adalah yang luar biasa. Nanti kita akan bisa mengupas siapa sebetulnya Paulus dan ajarannya itu. Nah, nanti kalau kita sudah ketemu kitab Panarion, kita buka ayatnya 30 ayat 19, nomornya 6 sampai dengan 9. Bahwa di sana dikatakan Paulus ini adalah seorang Yunani yang dia tinggal lama di Yerusalem. Saat dia tinggal lama di Yerusalem, hasratnya untuk menikahi putri Imam Gamaliel ini sangat besar sehingga dia menjadi proselit. Padahal Paulus ini atau Saulus ini adalah seorang Kilikia dari Antioquia, ya. Seorang Kilikia, ya, dari Tarsus. Nah, nanti di sana dikatakan selama dia tinggal di Yerusalem, karena dia tinggal di Yerusalem lama dari kecil. Nah, makanya setelah dia tinggal lama di Yerusalem, kemudian hasratnya terpikat untuk menikahi putri Imam Gamaliel sehingga dia menjadi proselit dan disunat. Proselit ini convert ke suku Benyamin. Salah satu syarat convert ke Yahudi haruslah disunat, dan Paulus pun disunat. Nanti di dalam Galatia juga ditemukan, ya. Kemudian setelah dia convert ke suku Benyamin dan dia disunat, ternyata hasratnya untuk menikahi putri Imam Gamaliel ini ditolak sehingga dia menjadi marah, menulis menentang sunat, menentang sabat, dan menentang hukum Taurat. Tadi hukum Taurat sudah jelas ditentang. Ya, Yesus mengatakan, dengan pasti Yesus mengatakan, jangan kalian mengira aku datang untuk meniadakan. Tapi si Paulus inilah yang meniadakan hukum Taurat dengan kalimat-kalimat dengan matinya Yesus di kayu salib sebagai manusia, maka hukum Taurat sudah dibatalkan dengan segala ketentuannya. Otoritasnya dari siapa? Ya, manusia satu ini membatalkan hukum Taurat, siapa yang memberikan otoritas? Yang kedua, Paulus juga mengatakan barang siapa yang bekerja dan hidup di bawah perintah Taurat, maka dia hidup di bawah kutuk. Ini pembuktian dari Panarion bahwa kemarahan dia ketika hasratnya untuk menikahi putri Imam Gamaliel tertolak dan menjadi marah, menulis menentang sunat, sabat, dan hukum Taurat. Yang kedua, tentang sunat. Di dalam Lukas 2:21 Yesus disunat, ya. Kemudian di dalam kitab Kejadian 17 ayatnya ke-7 sampai dengan 14 ini berbicara tentang perjanjian kekal antara Abraham dan keturunannya turun-temurun, baik yang dilahirkan di rumahnya atau dibeli dengan uang dari orang asing dan tidak termasuk keturunannya, menjadi tanda perjanjian kekal bahwa setiap laki-laki haruslah disunat. Disunat di sini adalah dikerat kulit katanmu. Bahkan saking utamanya hukum kekal ini atau perjanjian kekal ini di ayat ke-14, apa di sana dikatakan, kata Allah, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya maka dia harus dimusnahkan dari golongan sebangsanya karena dia telah melanggar perjanjianku. Nah, ini udah jelas di dalam Taurat Musa. Tetapi apa yang dikatakan si Paulus? Barang siapa yang menyunatkan dirinya maka Kristus tidak akan berguna bagimu. Padahal dia sendiri disunat pada saat dia proselit ke suku Benyamin. Nah, ini yang menyebabkan Yesus mengatakan waspada terhadap ragi orang Farisi karena kemunafikannya. Dia disunat tapi mengatakan barang siapa yang menyunatkan dirinya maka Kristus tidak akan berguna. Padahal di dalam Lukas 2:21 Yesus pun disunat. Nanti di dalam kitab Kejadian 17 ayat ke-20 Abraham dan Ismail disunat. Nanti Ishak setelah lahir juga di kitab Kejadian 19 atau 18 itu juga disunat. Sementara Paulus mengatakan barang siapa yang menyunatkan dirinya maka Kristus tidak akan berguna. Silakan Bang ditanggapi dulu. Iya, jadi apa yang Teteh sampaikan itu sah-sah aja dan ya nggak ada masalah juga ya, karena memang Yesus itu tadi kan sudah kita dipaparkan di satu meja bahwa Yesus itu adalah penggenapan hukum Taurat. Hukum Taurat ada karena ada janji bahwa Yesus akan hadir di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita kembali ke paling belakang, nggak ada Bang, nggak ada kayak gitu Bang, nggak ada yang menyatakan hukum Taurat ada karena ada janji Yesus akan hadir di dunia. Asal Abang tahu, di dalam perjanjian lama atau di dalam Taurat Musa, Nevim dan Ketuvim tidak pernah menubuatkan seperti itu. Kalau ada di mana Bang dalilnya? Ya, jadi dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, makanya itu dalam kekristenan, dalam topik Alkitab ya, itu dibilang namanya Injil mula-mula, Injil pertama itu. Bukan Bang, Taurat Musa itu bukan Injil Bang. Bukan itu maksud saya Teteh. Maksud saya kitab Kejadian, dalam Kejadian pasal Kitab Kejadian 3. Itu Taurat Musa, kok Injil mula-mula gimana sih Bang?
di ayatnya, di ayat ke-15 ada berita Injil di situ. Mana? Di dalam kitab Kejadian berapa? Pasal 3. Cek ya, kitab Kejadian pasal 3. Ayat yang ke-5. Bentar, kitab Kejadian pasal 3. Ayat yang ke-15. Bentar ya. Bentar, ayat ke-15, ayat kita lihat dulu dari ayat ke-12 dulu lah. Manusia itu, oke, ya, manusia itu menjawab, perumpamaan yang kutempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kemudian firman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Ini berbicara tentang Adam dan Hawa, bukan berbicara tentang Yesus. Lalu firman Tuhan Allah kepada ular itu, karena kesinakas ya, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah maka engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Kamu akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan yang akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di mana di sini? Nubuatan Yesus, ketuhanan Yesusnya di mana? Ini berbicara tentang Hawa dan Sinakas. Ya, saya jelasin. Ayat 15 itu dikatakan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Keturunan ular nih. Nah, ular di sini. Iblis lah itu, pasal ke-8 yang telah membuat. Tadi abang mengatakan nubuatan Yesusnya di mana di sini? Nubuatan ketuhanan Yesusnya di mana? Tete dengar saya kan. Jangan ngarang, saya nggak suka dengan ngarang-ngarang seperti ini. Iya, tidak. Makanya itu dengar. Keturunanmu akan meremukkan tumitnya, dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Jadi ada keturunan Hawa yang akan meremukkan si iblis itu. Inilah janji itu. Siapa yang meremukkan itu? Siapa yang meremukkan? Lalu siapalah kira-kira yang bisa meremukkan kepala iblis? Di mana Yesus meremukkan kepala iblis itu, di mana? Karena itu kalau di perjanjian baru ketika Yesus bangkit dari orang mati, kalimat yang dikatakan akan, Bang, abang sendiri tidak. Sebentar bang, abang tuh udah gabrul kemana-mana di dalam Wahyu, di dalam pasti yang dimaksud adalah Wahyu 12 ayat 17. Di sana Yesus tidak meremukkan kepala ular. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Tidak ada Yesus meremukkan ular itu. Wahyu 12:17 tuh, Bang. Iya. Wahyu 12:17 itu tidak ada di sana Yesus berbicara tentang meremukkan kepala ular. Jadi begini Teteh, maaf nih, puntennya. Itu kan satu janji atau nubuatan, janji Tuhan langsung kepada Adam dan kepada Hawa ya. Bahkan kepada si ular itu. Iya, paham. Nggak usah dijelasin. Tapi di sini yang saya minta, mana nubuatannya di sini tentang ketuhanan Yesus. Bawa Kejadian 3 ayat 15, di mana nubuatannya tentang ketuhanan Yesus. Ini berbicara tentang Adam dan Hawa pada saat dia diuji oleh si nakas atau si ular itu. Ini saya sampaikan untuk melengkapi pembicaraan kita di meja bundar tadi itu ada. Enggak, bukan abang terlalu mengada-ngada. Di mana di sini nubuatan ketuhanan Yesusnya? Saya tanya. Itu tidak berbicara masalah ketuhanan, tapi keturunanmu akan meremukkan. Sekarang keturunan. Sebelumnya kita bahas ketuhanan. Ini aliran apa ya? Jadi ayat itu kan mengatakan bahwa apa, keturunanmu, berarti akan ada satu manusia di tengah-tengah dunia ini yang bisa mengalahkan si iblis. Sekarang kita urut, nabi siapa yang bisa mengalahkan dia? Musa, Daud, Samuel, Ibrahim. Di mana Yesus mengalahkan iblis yang ada? Yesus diuji oleh iblis, Bang. Karena itu di mana Yesus enggak abang tunjukkan aja datanya. Soalnya tadi nubuatan kita bicara tentang pengikut loh, tentang ketuhanan ya.
Di mana di sana kan pertanyaan saya, Kristen ini pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Lalu bawa ke situ, ya. Membawa ke ayat itu, di sana tidak ada sama sekali tentang nubuatan bahwa Yesus itu Tuhan yang diikuti oleh umat Kristen. Kan Yesus itu Tuhan. Di sana tidak ada nubuatan tentang ketuhanan Yesus. Makanya saya minta, di mana dalilnya? Larinya ke Wahyu paling pasal 12 itu. Nggak aneh, teman-teman Kristen selalu mengatakan nanti karena yang meremukan si iblis atau si nakas itu adalah Yesus. Di mana Yesus meremukan si iblis itu? Yang ada Yesus diuji oleh iblis, baru ada. Ya, jadi Teteh begini. Tadi kan kita berbicara tentang bahwa tidak satu iota pun yang akan berlalu, kan itu di meja itu kita letakin. Iya. Terus, makanya kenapa bawa ke konsep ketuhanan Yesus di mana? Ayo sekarang kita balik lagi ke tema, ya, balik lagi. Pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Jadi harus jelas rule-nya itu, jangan kemana-mana gitu loh. Ya, tentu dalam kitab Kekristenan seperti tadi kaki kanan kaki kiri kan begitu ya, artinya dua-dua kaki kan kayak gitu. Kaki kanan kaki kiri kayak gimana Bang? Mungkin kita bilang sebelah kiri lalu sebelah kanannya nggak kaki, kan salah juga. Iya, kalau misalkan sama-sama kaki itu seiring sejalan, ini bertentangan Bang. Justru itu kita letakkan di meja di mana bertentangannya. Di Efesus tadi ternyata tidak. Bertentangan dong. Membatalkan itu. Ayat itu gimana tidak membatalkan? Dengan matinya dengar Bang, dengan matinya Yesus di kayu salib, maka hukum Taurat sudah dibatalkan dengan segala ketentuannya. Paulus, Efesus itu tulisan Paulus. Tidak, salah Teteh. Teteh coba baca ayatnya. Bang, itu perkataan Paulus. Paulus berbicara demikian, apakah itu perkataan Yesus? Tidak. Paulus tidak pernah menerima pengajaran dari Yesus. Sekarang saya jelasin. Jadi nggak usah dijelaskan Abang, saya mau tanya dulu. Pada saat Paulus berbicara di dalam suratnya untuk jemaat Efesus, apakah Paulus menyampaikan perkataan Yesus? Apakah Paulus menyampaikan firman Tuhan? Jadi di sini Teteh. Coba baca dulu, jangan jadi begini, jangan muter-muter. Apakah Paulus menyampaikan apa yang Yesus katakan? Kalau Paulus menyampaikan yang Yesus katakan, berarti Yesus tidak konsisten dengan perkataannya. Bahwa dia sendiri yang mengatakan, jangan kalian mengira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Bahkan Yesus sendiri yang mengatakan selama belum terjadi kiamat, tidak akan ada satu iota pun atau satu titik pun yang dibatalkan dari hukum Taurat. Sekarang apa yang dikatakan si Paulus di dalam suratnya untuk jemaat Efesus, yang dia sendiri tidak menyampaikan firman Tuhan, karena di dalam 1 Korintus 11:17 Paulus sendiri yang mengatakan, segala yang kusampaikan kepadamu bukan berasal dari firman Tuhan. Apakah itu perkataan Yesus? Sementara Yesus sendiri selalu berbicara menyampaikan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 17 ayat 8 apa kata Yesus? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Apakah Yesus berkhianat pada Tuhan sehingga dia membatalkan hukum Taurat? Izin bertanya Kak, izin bertanya. Sebentar Bang, sebentar ya Bang ya. Sebentar. Coba ya, perhatikan saya. Tolong diperhatikan sedikit, sebentar saja. Yesus itu, kehadiran Yesus sebagai penggenapan seluruh hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah bayang-bayang. Aduh, hukum Taurat bayang-bayang gimana sih Bang? Hukum Taurat itu adalah perintah Tuhan. Kok bayang-bayang? Bayang-bayang akan kehadiran, makanya Yesuslah yang menggenapi. Akan kehadiran siapa? Akan kehadiran siapa? Abang tahu penggenapan? Penggenapan tahu nggak? Arti penggenapan itu tahu nggak? Ya Yesus itu aliran lu apa sih Bang? Nah, ini sebentar Bang Idam. Ini George Hendrik Kristen juga. Iya Kristen, tapi. Oke, silakan selesaikan dulu Bang George Hendrik. Nanti saya yang melanjutkan. Silakan Bang George Hendrik dulu. Silakan Bang. Saya mau bertanya Kak sama Kak Idam ini. Alirannya apa dulu? Bos, aliran, memang pakai aliran Pak ya? Saya baru tahu kalau ada aliran-aliran di sini. Iya, Anda apa? Katolik, Protestan?
Oh, saya Protestan, bukan aliran namanya. Kalau Katolik itu agama Denom. Katolik, Kristen itu agama Kristen. Jadi di Indonesia ini ada berapa agama? Dengarin saya. Ada Islam, ada Buddha, Hindu, Kristen, dan Katolik. Atau lagi Konghucu. Jadi bukan aliran ya. Kristen itu mah banyak, Bang. Ya, makanya kamu tanya Katolik atau Protestan. Nah, itu dua beda agama itu. Udah Bang, Karena Indonesia Bang, mengakui lanjutkan enam aja agama, ya. pertanyaannya. Udah kita nggak bawa Indonesia, kita sedang berbicara teologi ya. Kita Iya, sedang betul, berbicara betul. teologi. Jangan bawa di Indonesia karena Indonesia agamanya hanya di dalam KTP. Silakan Bang Iya, George, betul. lanjutkan pertanyaannya Bang George. Ya itu aja saya mau bertanya soal Ya Protestan Pak Jes. Pak Jes apa? gitu. Kalau saya apa? Advent, seperti Advent, banyak yang ya. tadi jelasin, saya sunat gitu, nggak makan babi. Nah ini Advent, kebetulan ada Advent di sini ya. Pada saat orang-orang Advent nih kayak Bang Jos ini, dia disunat, dia tidak makan babi, dia melakukan Torah. Kenapa diserang oleh orang-orang Protestan ini dengan sebutan bidat? Padahal dia melakukan apa yang Yesus perintahkan. Silakan. Dah lo. Kenapa Ibu? Ya jadi begini, Pak Jes, maaf ini ya, kebetulan saya kemarin itu belum ada Georg, kira-kira berapa sebulan yang lalu, pas 2 bulan yang lalu, saya ketemu ada satu ibu, dia dulu keluarga Advent tuh, ya. Nah, kebetulan dia orang Medan dan sempat orang tuanya menikah, bapaknya menikah sama orang Batak juga, kebetulan orang HKBP gitu ya. Akhirnya jatuhnya bapaknya dari Advent masuk ke gereja KBP. Nah, saya ngobrol sama ibu ini. Saya juga belum tahu tentang Advent itu seperti apa. Lalu saya cerita sama dia. Oh gitu ya, keluarga ibu dari Advent. Iya, satu kampung itu kami Advent semua Pak, katanya. Terus kemudian kalau di Advent itu nggak boleh makan darah, nggak boleh ini dan segala macam gitu ya. Oh gitu ya, iya. Terus mereka Alkitabnya dari mana? Ini maaf kalau saya salah ya, saya nggak tahu ya kalau Bapak dari Advent ya. Ibu itu bilang kalau gereja Advent itu mereka hanya memegang satu kitab Perjanjian Lama doang. Iya benar. Betul kan? Perjanjian Baru tidak ada dipegang. Makanya itu kata Advent itu hari penantian. Tapi satu pertanyaan Bang. Penantian 10 hukum juru selamat itu. Yang diubah sama Paulus itu gimana ya Bang? Ya, maksud saya supaya nggak salah pengertian saya dari ibu itu ya. Ya, kata Advent itu sebenarnya penantian Mesias itu. Karena itu Advent saat ini masih masa penantian, kan gitu. Lalu kekristenan yang lain yang memakai Alkitab Perjanjian Baru sudah tidak menantikan, karena yang dinantikan itu sudah hadir 2000 tahun yang lalu, namanya Yesus. Dengan kata lain, Advent pada akhirnya saya berpikir kalau begitu Advent tidak mengenal Yesus. Yesus yang kok gitu sih? Jadi nggak mengenal Yesus. Nah itu masalahnya kan, karena kan Yesus itu hanya ada di Perjanjian Baru. Advent kan nggak punya Perjanjian Baru. Dua-duanya Bang, dipelajari Bang. Iya Dari baik. Perjanjian Kalau Lama gitu sampai bagus, ke ya. Perjanjian 2. Gitu. Intinya kita mengikuti Perjanjian Lama aja. Ya, makanya Advent itu hanya Perjanjian Lama saja. Saya bilang, oh gitu Bu ya, saya bilang. Oh iya deh, saya bilang. Memang Advent begitu ya, saya bilang. Oke. Pak Ger, itu ada orang-orang yang di room Islam, mungkin Pak Ger mau tanya sama mereka tentang keislaman. Mungkin di sini lebih nggak berdebat sih, kayak mau nanya aja. Silakan Pak G, itu ada moderator kita Pak Ubay itu. Halo, Pak Ubay, ayah tamu itu, Bayang Patarasan. Saya mau nanya nih sama teman-teman yang Muslim. Iya Pak. Jongkor ribut. Udah selesai. Saya mau nanya, Kiai itu keturunan Kiai itu apakah sungguh-sungguh emang keturunan Nabi atau gimana? Seperti di Indonesia kayak Gus Miftah gitu. Itu gelar apa gimana Kak?
Diam semua kalian. Chan. Oke. Enggak, barusan kasih kesempatan buat Bang Jos itu bicara. Jadi tadi kalau kita simak ya dari statementnya Kang Idama ini, justru dia mengabaikan apa yang menjadi pengajaran Yesus, tapi dia mencari kebenaran tentang apa yang menjadi pengajaran Paulus. Begitu ya Bang Jos ya. Sementara yang dilakukan oleh Yesus dan diajarkan oleh Yesus diabaikan, bahkan dicari alasannya, begitu ya. Gimana Bang Idama? Oke, si Pak Gor itu, Pak Gor ini bertanya tentang keislaman tadi. Ulangi Pak Gor. Silakan. Itu Kak, soal kayak kiai gitu keturunan asli Nabi atau gimana Kak? Tidak semua. Gitu. Keturunan Nabi itu disebutnya Ahlul Bait atau Zuriyah Nabi, ya kan? Nah, tidak semua itu para Habib. Nah, itu para Habib baru keturunan ada zuriyah nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi banyak juga kiai yang di luar daripada keturunan Nabi. Oh iya. Nanyanya nggak jelas. Lanjut Pak Idaman. Baik, terima kasih Pak G. Boleh saya berteologi ya Ibu Mican? Tadi kan kita dalam bicara agama, bicara teologi ya. Jadi teologinya gini. Tadi dari Kejadian pasal 1 tadi ya. Pasal 1 pasal 3 ayat 15 tadi itu. Tentang keturunan itu. Jadi masa penantian siapa keturunannya ini, kan begitu ya. Sampai makanya ada gereja Advent itu, mereka menantikan Mesias itu, juru selamat itu, yang meremukkan tumit, yang meremukkan kepala ular itu. Karena itu sebelum nggak nyambung Bang, sebentar Abang, nggak nyambung. Menantikan keturunan, semua manusia juga keturunan dari sana. Terus larinya ke menunggu Mesias. Ya, orang-orang Yahudi menunggu Mesias, itu nggak nyambung Bang. Tapi kan berteologi coba yang benar. Iya, kalau berteologi yang nyambung. Ya. Justru kalau, itu gini, benang merahnya. Sebentar, bukan seperti itu. Kenapa orang-orang Yahudi sampai detik ini masih menunggu kedatangan Mesias yang mereka tunggu-tunggu? Kenapa orang-orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus? Seharusnya itu baru nyambung. Jangan ke pembicaraan pada saat Hawa meremukan si ular itu, nggak nyambung itu. Berbicara tentang Hawa, kemudian berbicara tentang orang-orang Yahudi yang menantikan kedatangan Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Jadi yang betul dong, berteologinya yang betul. Oke. Berarti kita batasi sampai perjanjian lama ya. Berarti Teteh percaya ya dengan ayat ini ya, bahwa Kejadian pasal 3:15 itu adalah penantian bangsa Israel di perjanjian lama Mesias ya. Kita nggak nyampe ke perjanjian baru, ke Yesus ya. Percaya dulu ini. Kejadian mana dulu? Pasal 3 tadi, meremukkan tumit dan meremukkan kepala ular itu. Ini bukan tentang kedatangan Mesias, gimana sih Bang? Kejadian 3 ayat. Kira-kira kedatangan siapa? Kejadian 3 ayat berapa? Ayat 15. Bukan, iya. Ini bukan tentang Mesias yang mereka tunggu. Ini dengar ya. Kejadian 3 ya. Nah, kita baca nih ayatnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan yang akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di mana di sini nubuatan tentang kedatangan Mesias? Ya Allah, Bang. Teteh, kira-kira yang ngomong itu siapa? Si Adam, si Hawa, atau Allah? Allah di sini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Allah sedang berbicara kepada si Nakas. Si Nakas ini adalah iblis yang dalam bentuk ular. Ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, antara keturunannya si Nakas ini dengan keturunannya daripada Hawa ini. Ya. Berarti ada nubuatan ini kan? Iya, tapi bukan nubuatan Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi. Gimana sih Bang? Nggak nyambung kali Bang. Lalu siapa ini orangnya?
Nih, baca ayat itu, baca Ya, ayat lalu siapa itu. orangnya? Teteh, siapa Lalu orangnya? dengar dulu. Lalu dengar dulu ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, yang akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ini sebetulnya nanti yang akan disalahi oleh Paulus, bahwa ini adalah tentang dosa waris ya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan. Engkau akan melahirkan anakmu, engkau akan birahi kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya Tuhan kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon itu, lalu kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu di tanah sumber. Di mana di sini nubuatan Mesiasnya? Ayat 15. Itu terlalu panjang. Tidak ada di sini nubuatan tentang Mesias. Sekarang saya mau tanya dulu. Lalu tentang siapa lah itu? Ini tentang keturunan Adam dan Hawa. Siapa orangnya? Itu bukan keturunan. Nggak disebutkan orangnya. Abang jangan ngerusak kitab orang Yahudi. Ya, kitab abang Bible. Jangan rusak kitab Yahudi. Di sini tidak ada. Sebentar, di sini tidak ada nubuatan tentang kemesiasan Yesus. Sekarang saya tanya, alasan orang-orang Yahudi, gini aja biar enak ya diskusinya. Alasan orang-orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus karena apa? Itu baru benar. Bukan bawa ayat Adam dan Hawa kemudian dilarikan ke penolakan Yahudi tentang kemesiasan Yesus. Nggak ada. Adam bukan seorang Yahudi. Kita lepaslah dulu tentang Yesus itu, kita penggal. Nggak bisa Bang. Sekarang pertanyaan balik saya, karena Abang tadi mengatakan bahwa ini adalah penolakan, bahwa ini yang menyebabkan kenapa orang Yahudi sampai dengan sekarang masih menunggu datangnya Mesias yang mereka nantikan. Sekarang saya tanya, alasan orang Yahudi, padahal nih Yesus sudah diutus untuk Bani Israel. Yesus sendiri yang mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-dombaku yang hilang dari kalangan Bani Israel. Tetapi Bani Israel ini menolak kemesiasan Yesus. Saya mau tanya, alasannya apa? Orang-orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus. Jangan bawa-bawa ke Adam dan Hawa, nggak nyambung. Abang kalau mau berteologi, apa sih Bang arti teologi Abang? Iya, jadi kalau coba kita mau masuk, nggak, Abang nggak usah ngajarin saya. Abang nggak ngerti apa-apa tentang isi kitab, apalagi ke Torah. Ya, ingat ya, kitab Kejadian itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Jangan rusak-rusak kitab orang, Bang. Sekarang saya tanya, apa alasan orang-orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus? Biar Abang nggak jauh-jauh ke Adam, ke Hawa. Apa alasannya? Ya, sederhana, Yesus mengatakan dia anak Allah. Tidak demikian. Itu setelah sebentar. Kenapa alasannya orang dengar ya Bang pertanyaannya? Kenapa? Itu kan katanya itu salah satu alasan kenapa Yesus sampai disalib, karena Yesus mengaku anak Allah. Pertanyaan saya bukan kenapa alasan Yesus disalib, tapi nih pertanyaan saya, kenapa orang-orang Yahudi sampai menolak kemesiasan Yesus, padahal Hashem sudah mengutus Yesus untuk Bani Israel? Alasannya kenapa mereka menolak? Ada dua. Satu, dengerin Teteh. Satu. Jangan dengerin Abang seolah-olah Abang lebih pintar dari saya. Saya cuma tanya apa alasan orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus. Kan mau saya jawab. Ya nggak usah pakai kayak begitu. Apa coba? Ada dua. Satu, bangsa Yahudi pada zaman Yesus itu, mereka menantikan Mesias secara nasional. Kok nasional sih Bang? Ya, artinya menjadi pembebas mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Karena itu Raja Herodes bertanya, apa kau raja? Sementara dia raja, kan begitu. Nggak ada dengan urusan dengan Herodes. Herodes itu di luar bangsa Israel. Pertanyaan saya, kenapa? Dengar dulu Bang, makanya dengar pintar-pintar dulu mendengar. Kenapa orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus? Kenapa jadi ke Herodes?
Ya, bukan. Pertanyaannya, dengar abang kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu biar saya jelaskan. Kenapa alasan orang-orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus? Kenapa orang Yahudi sampai dengan detik ini masih menunggu datangnya Mesias yang mereka tunggu-tunggu? Jangan bawa-bawa Herodes. Herodes itu di luar orang Yahudi, bang. Ya, mereka mau dia mau bukan mencari keturunan Daud, Oten. Tuh, ini udah dikasih kunci, sedikit dikasih kuncinya dari Bunda Rahma karena dia bukan keturunan dari Daud. Lanjutkan, alasannya kenapa? Coba. Oh, nasional. Oke, bang. Mana-mana, Oten. Oke, abang nggak tahu alasannya karena abang bukan seorang Yahudi, ya. Jangankan seorang Yahudi, abang mengklaim ini PL ini kitab saya. Kenapa kalau kitab itu kitabnya abang sendiri? Kenapa Tuhan yang disembah berbeda? Kenapa pengajarannya berbeda? Orang-orang Yahudi disunat, kenapa kalian anti dengan sunat? Kan begitu. Jadi abang harus tahu. Diam ya bang ya, saya jelaskan. Ini alasan orang-orang Yahudi kenapa tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Pertama, orang Yahudi ini sangat patriark. Patriark ini bahwa kalau berbicara nasab itu harus dari darah ayah. Sekarang dikatakan di dalam Matius pasal 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Kita cek benar nggak dia patriark dari keturunan Raja Daud atau King Daud ini? Bentar dulu bang, belum selesai. Kita cek dulu. Abang boleh baca dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 16 bang. Silakan baca. Itu ayatnya. Tadi Bunda Rahma sudah kasih sedikit bocoran karena dia tidak dari keturunan Raja Daud. Sekarang baca Matius pasal, kita buktikan apakah Yesus itu keturunan Daud. Kita baca di Matius 1 dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat 16. Silakan baca. Atau saya yang baca? Gimana bang? Atau saya yang baca? Halo? Bang Idama, saya yang baca aja ya. Itu anaknya Abraham. Gimana? Itu kan jelas di ayat 1 itu mengatakan bahwa silsilah Yesus adalah anak Daud. Yesus anak Maria, bukan anak Daud. Enak aja lu bilang anak Daud. Nih, ya makanya dengarkan. Dibaca ayatnya ayat 1 teteh. Iya, inilah salah baca saya nih. Dengar. Pada faktanya Yesus anak Daud bukan? Bukan masalah faktanya, tapi kan tersirat. Bukan, dengar dulu, makanya kita buktikan. Dengar dulu Bang Ida, dengar dulu. Anak Daud atau bukan? Daud itu abad keberapa? Yesus abad keberapa? Ini yang sering kalian. Oh, ini siapa? Ini punya siapa ini? Ramai kali. Mute dulu si N ini nih, mute dulu N. Ya. Oh si N turunkan aja, dia penghujat. Makanya kalau naik selalu bikin rusuh. Nih dengerin ya. Ayat pertama, Yesus inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Betul nggak anak Daud? Ya kita baca. Makanya kenapa saya minta baca sampai ayat 16. Dengar ya. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Perez, Zihar dan Tamar. Perez memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Hason, Hason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boaz.